Shalom saudara-saudaraku, salam semangat Omah Sate Pade Klamut. Tema renungan pagi ini ialah keramah tamahan. Saudara-saudara, cobalah perhatikan dan amati saudara-saudara seiman dalam persekutuan gereja kita. Mungkin ada anak yang penakut, yang tidak mau sekolah minggu kalau tidak ditunggui orang tuanya, atau tidak berani ikut pentas di atas panggung seperti teman-temannya. Mungkin ada anak pemalu sehingga menarik diri, tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Mungkin ada orang dewasa yang malas menghadiri persekutuan, baik yang offline maupun online, namun dia mengaku tetap beriman pada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang kecewa karena merasa tersisihkan dan tidak dianggap. Mungkin ada yang merasa tidak dihargai karena ide-ide dan usulan-usulannya selalu tidak disetujui. Mungkin ada yang mengeluhkan kondisi kesehatannya dan putus asa karena penyakit yang dideritanya. Mungkin ada yang rendah diri karena miskin. Ada berbagai persoalan yang membuat orang galau dan susah. Nah, menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan dalam persekutuan gereja ini, apa tindakan kita agar persekutuan gereja ini tetap kuat dan solid? Baiklah, kita belajar dari kisah dalam Kejadian 24 yang berkisah tentang hamba Abraham yang mempunyai berbagai persoalan berat ketika harus mencarikan istri bagi Iskak. Dia harus pergi ke daerah yang jauh, lalu mencari orang yang belum diketahui dan belum dikenalnya. Masalah lain muncul lagi ketika hari mulai petang, rasa haus, lapar, lelah, mencari penginapan dan perlindungan bagi rombongannya beserta harta benda yang dibawanya. Ketika tidak ada lagi seorang pun yang bisa dimintai tolong, maka sepenuhnya dia berserah pada pertolongan Tuhan, dan Tuhan pun mendengar serta mengabulkannya. Pada saat rombongan tersebut beristirahat di dekat mata air, pada seorang gadis bernama Ribka, hamba tersebut menyampaikan masalah-masalahnya. Dan Ribka pun bersama dengan saudara dan orang tuanya dengan ramah tamah memberikan apa yang dibutuhkan rombongan itu, yaitu air, makanan, tempat istirahat yang nyaman di rumah keluarga tersebut. Hamba itu pun bersujud syukur di hadapan Tuhan, sebab dia yakin Tuhanlah yang memakai keluarga Betuel itu untuk menolongnya. Apalagi ketika ternyata bahwa Ribka itulah gadis yang dicarinya. Semua masalah menjadi hilang ketika Ribka, Laban, Betuel mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu mau menyapa, mau menghargai, mau peduli pada orang yang dalam kesulitan. Andai keluarga Betuel tidak bersikap ramah tamah, pastilah hamba tersebut tetap dalam kesulitan-kesulitannya dan gagal dalam misinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita belajar dari kisah tersebut. Milikilah keramah tamahan dan jadikan keramah tamahan itu sebagai pola hidup kita, agar kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan materi, yang membutuhkan perhatian dan kata-kata penghiburan, yang membutuhkan sapaan,
yang membutuhkan dorongan dan motivasi, yang membutuhkan kepedulian kita. Kiranya Tuhan pun menolong kita untuk mewujudkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berserah diri kepadamu. Pakailah kami untuk kehidupan persekutuan gerejamu ini. Tanamkanlah keramah tamahan dalam hati setiap anakmu, agar persekutuan gerejamu ini semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di Omah Sate pada Klamut berikutnya. Salam semangat.